Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dan teman-teman dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kembali lagi berjumpa dengan saya. Di kali ini kita akan melanjutkan video yang tadi, merakit kompor gas berbahan bakar bensin atau pertalite. Nah, mudah saja ya, kita cukup apa-apa yang perlu disediakan. Ini tadi sudah saya review di awal, tapi ini air pump ya, pompa udara akuarium, dan kemudian ini 2 botol bensin. Nanti saya akan lihatkan bagaimana perakitannya. Dan ini ada 1 buah kompor bekas ya, kompor yang sudah lama tidak dipakai, kompor jatah dulu. Nah, tidak usah lama-lama, bagaimana cara merakitnya. Sebelum itu saya ingatkan bahwa ini penting sekali untuk kita miliki di rumah, mengingat sekarang gas ini sangat langka. Apalagi gas ini sudah sekarang harganya sampai 50.000 ya, mahal, nggak ada lagi ya. Nah, maka dari itu kita bikin kayak begini supaya mengantisipasi ketika terjadi kelangkaan gas. Oke, bagaimana caranya? Ini tentu kita sudah tahu bahwa ini adalah sumber udara nanti sebagai pendorong ya. Kita taruh di sini, kita akan susun ya supaya tidak bingung. Kemudian ada 2 botol bensin. 2 botol bensin ini saya akan jelaskan bagaimana sistem kerjanya dan kenapa saya menggunakan 2 botol. Nah, ini selang input udara masuk ke dalam botol ini, lalu meniup ke sini, masuk ke lubang bensin bahan bakar. Kita masukkan di sini. Saya belum pindahkan tadi, maaf. Nah, masuk udara, kemudian udara masuk ke botol ini, lalu meniup, menciptakan gelembung-gelembung di dalam botol bahan bakar bensin ini. Lalu kemudian uap masuk lewat pipa selang yang output ya. Jadi pipa inputnya yang di sini tenggelam sampai di dasar seperti ini panjang, sedangkan outputnya dia dari atas ini saja ya. Jadi supaya bensinnya tidak ikut keluar, hanya yang keluar itu hanya udaranya saja, udara yang telah bercampur dengan uap bensin. Nah, sekali lagi saya jelaskan ya, nanti tidak mudah ya. Jadi perhatikan, ini nyambung ya, 2 ini, yang ini dengan ini sama nih ya, cuman dia lebih pendek yang inputnya, yang botol kosongnya ya. Ini perhatikan ya, seret, pendek, ini panjang sedikit, setengah saja. Apa tujuannya botol ini saya buat? Karena biasanya kalau dia ditutup ini, ketika dimatikan ada tekanan udara balik sehingga bensin naik. Agar bensin tidak menuju ke sumber angin atau sumber udara, maka dibuatkanlah botol untuk menampung bensin yang naik agar bensin jatuh di botol ini. Oke, jadi pasang seperti ini. Bagaimana sistem kerjanya ya, kita akan lihat. Kita bunyikan ya, ini yang paling tinggi, yang paling high atau low saja boleh. Kita ambil yang high saja. Nah, maka angin ini akan menciptakan gelembung-gelembung ya. Nah, udara inilah yang naik, gelembung ini naik masuk ke dalam kompor ya. Kita akan lihat bagaimana kompornya. Tidak perlu banyak dimodif ya, tidak usah dimodif apa-apakan. Nanti kalau kurang bagus, karena tidak kadang ada kompor yang kadang-kadang apinya kurang bagus, tapi kadang-kadang ada api yang kompor itu apinya itu sudah langsung bagus. Ini hasil apinya luar biasa ya, tidak kalah dengan menggunakan
tabung gas LPG ya. Bisa saksikan, kita habis lihatkan semua ya. Nah, seperti itu. Apinya juga cukup besar ya. Ya, jadi ya bisa kita lihat api juga cukup besar ya. Tidak kalah dengan gas LPG. Jadi itu teman-teman sekalian yang mungkin saat ini mengalami kesusahan gas ya, mungkin ini bisa jadi solusi. Oke. Saya rasa sudah bisa dimengerti. Kalau nanti tidak mengerti bisa tulis komen di kolom komentar, nanti tak jelasin diagramnya ya. Sebenarnya menggunakan satu botol ini bisa, ini langsung aja ke sini ya, ini langsung aja ke sini bisa. Cuman kekurangannya adalah ketika ada di situ dimatikan, dia kemudian ada bensin yang akan naik kembali ke pusat angin gitu. Coba bisa dimatikan situ, bisa dibuktikan ya. Nah, contohnya seperti ini, matikan situ. Nah, biasanya akan ada bensin yang naik, kemudian dia kembali ke ini, ke mana, pusat angin. Nah, untuk mengantisipasi ini, makanya kita siapkan bensin botol untuk agar menampung bensin yang kembali ya, supaya tidak terjadi kebakaran sebagainya. Jadi supaya lebih aman kita buatkan tempat seperti ini. Nah, oke. Mau dinyalakan lagi, bisa dinyalakan lagi. Oke. Kita akan coba bagaimanakah daya masaknya dia ini, apakah cepat atau lambat ya. Mungkin kayaknya agak tinggi karena mungkin bukan pasangannya, ini saya pasangkan sehingga kayaknya agak terlalu tinggi, tapi tidak masalah. Subhanallah ya, luar biasa. Jadi kompornya tidak usah dimodif, begitu aja ya. Nanti biasanya kadang-kadang apinya saja kadang merah kadang biru. Nanti kalau video berikutnya saya akan jelaskan bagaimana menciptakan api yang biru ya, untuk kompor yang sudah ada di rumah kita. Jadi itu teman-teman ya, sekali lagi alatnya tidaklah mahal ya, ini paling sekitar 60 ribuan lah ya, nggak sampai 100 ribu ini. Botol ini bisa juga kita gunakan botol bekas, botol air mineral juga nggak masalah, tapi lebih amannya botol kaca lah. Nanti dibuatkan pengaman semacam ini untuk bisa digantung ya, seperti ini untuk bisa dilihat. Usahakan ini kabelnya selangnya ini agak panjang ya, supaya menghindari jadi kebocoran ya. Kalau bisa selangnya yang bagus lah, selang yang ada seratnya itu ya, supaya tidak gampang bocor. Ya, begitu teman-teman ya, silakan dilihat. Jadi ini sangat mudah. Mungkin tadi saya beli ini 3 meter cuma 9.000 ya. Bensin ini 10.000 ini sudah banyak sekali dipakai. Ini pun saya cuma pakai setengah tadi, masih ada setengahnya. Sangat-sangat irit teman-teman, bisa dipraktekkan di rumah. Kalau nanti kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Nantikan video selanjutnya, saya akan terus memodifikasi sampai kemudian untuk agar lebih mudah, praktis ya, dan simple ya, praktis gitu, tidak seribet ini ya. Nah, kita akan berkembang, dan ikuti terus video berikutnya, dan jangan kemana-mana, ikuti terus channel kami di Tutorial Kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.